Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Mei di pelajaran prakarya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Ya, kalau di minggu lalu Ibu sudah jelaskan pengertian dari bahan keras, bahan alam dan bahan buatan. Ya, kemudian Ibu juga sudah jelaskan 3 prinsip dari kerajinan bahan keras. Ya, kalian baca ulang kembali materi sebelumnya ya, diulang-ulang. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Apa aja sih jenis dan karakteristiknya? Yuk, kita mulai. Nah, beberapa bahan keras yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan itu terbagi dalam 2 jenis, yaitu yang pertama bahan keras alam, yang kedua bahan keras buatan. Yang pertama yaitu bahan keras alam. Bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi, maupun perairan Indonesia. Namun, ya, sifatnya pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Itu yang dimaksud dengan bahan keras alam ya anak-anak ya. Nah, sebagai contohnya, bahan keras alam itu terdiri dari kayu, bambu, rotan, dan sebagainya. Ya, dan masih banyak lainnya bahan keras alam yang ada di bumi ini ya, untuk dijadikan kerajinan. Nah, berikut ini contoh dari bahan keras alam. Di sini ada gambar kayu, kemudian bambu dan rotan. Itu hanya beberapa sebagian ya contoh dari bahan keras alam ya, dan masih banyak lagi contoh bahan keras alam. Nanti kalian cari sendiri ya. Kemudian ciri-ciri bahan keras alam. Di sini yang pertama yaitu kayu. Ciri-cirinya ini karakteristik ya anak-anak ya. Karakteristik itu sama aja dengan ciri-cirinya. Nah, di sini yang pertama ciri-ciri kayu. Yang pertama, kayu terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya mahoni, pinus, jati hitam ya, maksudnya di sini ya, nangka, kelapa, lame, albasia, sungkai, kamper, meranti, dan masih banyak lagi. Masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda, tetapi selain keras, rata-rata memiliki serat atau urat kayu yang indah. Nah, kemudian kayu juga memiliki lingkaran tahun. Nah, kemudian kayu itu tahan lama dan dapat dibentuk dengan diukir. Kemudian ada juga yang memiliki beban ringan seperti lame dan albasia, tapi juga ada yang berat seperti jati. Sebagian dapat memuai karena perubahan suhu. Tidak demikian untuk kayu jati. Nah, di sini yang jelas kayu jati itu yang sangat kuat ya dan sangat bagus ya, karena dia tidak mudah memuai. Nah, kemudian lanjut. Yang kedua adalah ciri-ciri dari bambu. Ciri-ciri bambu yaitu pertama, batangnya kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Kemudian memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm. Ya, berarti ada yang kecil dan ada yang besar ya. Sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Kemudian memiliki ruas batang. Ruas inilah yang unik. Terkadang dalam pembuatan kerajinan sangat ditonjolkan. Ruas itu ya, dia di dalam itu berlubang ya, dalam batang bambu itu dia berlubang, itu namanya ruas. Kemudian tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Kemudian dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Nah, itu adalah ciri-ciri bambu. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri dari rotan. Ciri-ciri dari rotan adalah yang pertama, batangnya kuat, lebih kuat dari bambu. Terutama serat batangnya sangat kokoh. Rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan ada yang berongga dan ada yang tidak.
Yang berongga mempunyai ukuran setengah sentimeter hingga 1 cm. Sedangkan yang tidak berongga merupakan bagian dalam dari rotan ya. Kemudian rotan memiliki ruas batang namun lebih samar dibanding bambu. Kemudian tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Sama dengan bambu ya. Kemudian dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Rotan memiliki bentuk yang panjang, bisa mencapai 10 meter karena hidupnya menjalar dan melilit. Sedangkan panjangnya selalu bertambah. Nah, jadi rotan itu dia lebih panjang ya dari bambu ya. Rotan itu bisa tumbuh lebih panjang dari bambu dan lebih lentur ya rotan itu ya nak ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, yang kedua adalah bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Beragam karya kerajinan dari bahan keras buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa kaleng, kaca, dan sebagainya. Kaleng berasal dari logam besi yang tipis ya, yang dilapisi timah. Sifatnya ringan tapi kuat. Sedangkan kaca berasal dari pasir silika dan beberapa oksida. Sifatnya transparan, tembus pandang, rentan dan mudah pecah. Nah, kemudian lanjut di sini contoh-contoh bahan keras buatan ya. Yang pertama ini ada kaleng atau logam dan yang kedua itu kaca. Nah, kemudian masuk ke ciri-cirinya. Ciri-ciri logam yang pertama atau kaleng ya. Logam terdiri dari berbagai warna. Ada yang perak, emas, ada yang kemerahan atau kecoklatan, dan juga berwarna perak keabu-abuan. Bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih dan tipis lagi ringan. Kemudian, logam mudah terkorosi oleh udara. Maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Ini artinya terkorosi itu karat ya nak ya. Ada pula yang melapisi dengan cat. Oleh sebab itu, perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar. Ya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dari kaca. Nah, kaca wujudnya transparan dan bening. Ketebalannya bervariasi antara 1 mm hingga 2 cm, tergantung pada kebutuhan. Permukaannya licin dan kilap. Jika dilukis, harus menggunakan cat khusus yang dapat menempel pada permukaan kaca. Kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Oke. Nah, itu demikian ya materi kita kali ini. Ya, demikian penjelasan materi dari Ibu yaitu tentang jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Ya, dapat disimpulkan kerajinan bahan keras itu dibagi dua, yaitu bahan keras alam dan bahan keras buatan. Ya, tadi Ibu contohkan bahan keras alam itu ada 3, yaitu kayu, bambu, dan rotan. Sedangkan bahan keras buatan ada logam dan ada kaca. Baik, sekarang perhatikan ini ada tugas 3, yaitu observasi. Observasi kerajinan nilai pada produk kerajinan bahan keras. Nah, di sini kamu ya yang pertama harus mencari produk kerajinan bahan keras. Tempelkan gambarnya atau gambarkan bentuknya. Di sini kamu boleh misalnya kamu di rumah. Ya, di rumah itu kamu lihat ada kerajinan bahan keras apa aja di rumah. Apakah ada lemari ukiran? Apakah ada patung dari kayu? Apakah ada patung dari batu? Apakah ada patung dari logam dan lain-lain? Kemudian kamu foto. Nah, ya, kemudian kamu foto, nanti ditempel ya di tugasnya ya, atau enggak kalau enggak kamu sebentar. Kalau enggak nanti kamu itu gambar boleh. Kalau kamu bisa gambar silahkan digambar ya. Gambar sebaik mungkin tapi ya nggak boleh ngasal ya. Kemudian amati bahan dasar kerajinan bahan keras itu. Amati bentuk kerajinannya dan amati nilai produk kerajinan bahan keras. Ungkapkan perasaan yang dirasakan. Nah, tugas ini kamu kerjakan di lembar kerja 2, Nak.
Nah, ini contoh seperti ini ya, lembar kerja 2 ya. Nah, ini individu saja, tidak usah kelompok ya. Nanti kamu sebutkan nama kamu, kerjakan individu ya, bukan kelompok ya. Nah, Ibu suruh cari kamu 3 aja ya, 3 kerajinan bahan keras yang ada di sekitar kamu, yang ada di rumah kamu. Misalnya kamu menemukan di rumah kamu ada lemari ukiran. Ya, lemari ukiran. Di sini kamu taruh gambarnya di produk di kolom pertama ya, produk kerajinan bahan keras. Misalnya kan lemari ukiran, tapi bukan tulis lemari ukiran, tapi kamu tempel gambarnya atau kamu gambar ya lemari ukirannya. Kemudian bahan dasar kerajinannya apa itu lemari ya. Bahan dasarnya sudah dipastikan yaitu kayu ya. Kamu tulis di situ bahan dasarnya yaitu kayu. Kemudian bentuk kerajinan bahan kerasnya apa? Bentuk lemarinya apa, Nak? Apakah persegi? Apakah persegi panjang? Nah, seperti itu tulis ya. Kemudian muatan nilainya yang terkandung pada produk kerajinan bahan keras. Minggu lalu sudah Ibu ajarkan muatan nilai itu ada 4 ya. Muatan nilai ada muatan nilai fungsional, muatan nilai informatif, muatan nilai simbolik, dan muatan nilai prestis ya. Nah, kalau lemari ukiran itu muatan nilainya apa? Ya. Nah, lemari itu kan bisa dipakai, bisa diisi oleh baju-baju, berarti dia memiliki nilai fungsional. Kamu tulis di situ, memiliki nilai fungsional. Ya, kamu kerjakan sebanyak 3 aja, 3 kerajinan bahan keras yang ada di rumah kamu. Kemudian kamu ungkapkan perasaan tentang hasil pengamatan bahan keras pada produk kerajinan. Kamu ungkapkan perasaan kamu, ya, apakah sulit, apakah mudah, apakah kamu senang belajar, ya, belajar prakarya mencari bahan kerajinan keras, ya, apakah menemukan keunikan, kamu ungkapkan di situ. Ya, Nak ya. Cukup jelas ya. Apabila masih ada yang kurang jelas, kamu silahkan hubung Ibu melalui WhatsApp. Ya. Oke. Demikian materi kita kali ini dan penjelasan dari Ibu. Ya, Ibu selalu berpesan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, dengan 5M ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Ya, baik anak-anak, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya, di materi berikutnya. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.